guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini? Atau malah lagi ada di fase yang kayak ngerasa capek, tapi nggak tahu kenapa? Sekarang hidup tuh rasanya kayak lagi dikejar-kejar gitu nggak sih? Dari pagi sampai malam kayak selalu ada aja hal yang buat kita sibuk banget dengan jadwal kita tuh yang padat banget. Sekolah, kuliah, kerja, atau ngerjain segudang kerjaan ataupun tugas yang numpuk, kegiatan-kegiatan organisasi mungkin, part-time, ditambah lagi tekanan dari diri sendiri buat harus terus produktif. Dan di tengah itu semua, pernah nggak sih kamu tiba-tiba mikir, "Hah, hektik banget ya, bisa nggak sih istirahat sebentar?" Nah, hari ini, di video kali ini, kita bakal ngobrolin bareng soal rasa lelah, tentang keinginan buat berhenti sejenak, dan tentang pentingnya ngasih jeda ke diri sendiri buat istirahat. Kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma karena aktivitas kita aja yang banyak, tapi karena kita tuh terus-terusan ngerasa harus on, harus aktif setiap saat. Harus produktif, harus terus semangat, harus terus kelihatan ngelakuin sesuatu. Kita yang udah terbiasa hidup di ritme yang ngebut terus sampai akhirnya kita mikir kalau istirahat tuh adalah hal yang percuma. Rasanya kalau kayak rebahan sebentar aja, kita tuh langsung mikir yang kayak, aduh aku buang-buang waktu gak sih? Atau, duh yang lain lagi kerja, kok aku malah kayak nyantai-nyantai gini sih? Dan itu bikin kita susah banget ngasih izin ke diri sendiri buat ambil jeda. Padahal guys, kadang bukan karena kitanya nggak mau istirahat, tapi karena ada perasaan takut buat istirahat. Dan kalau ditanya kenapa kita takut banget istirahat, jawabannya karena banyak dari kita yang ngerasa kalau berhenti sejenak, itu sama aja kayak berhenti selamanya gitu, kayak nyerah. Kayak kalau aku berhenti ngerjain ini, nanti tugas aku numpuk lagi, nanti makin banyak lagi. Aduh, enggak deh harus ngerjain sekarang. Atau karena kita terbiasa hidup di lingkungan yang ngajarin kita buat terus kerja keras, terus ngelakuin sesuatu, atau terus sibuk. Sampai akhirnya pas kita mau pelan atau istirahat dikit, timbul deh rasa bersalah. Ditambah lagi sosial media yang tiap hari ngepaparin kita sama highlight hidup orang lain yang kelihatan sibuk terus, kelihatan produktif, bikin kita langsung mikir kayak, lah aku doang nih yang nganggur. Dan akhirnya kita maksa diri untuk langsung bergerak. Padahal sebenarnya dalam hati kita pengen banget untuk istirahat sebentar. Kalau boleh jujur guys, aku pernah bahkan cenderung sering berada di titik ini. Yang mana aku ngerasa capek banget, bukan karena capek fisik aja ya, tapi juga capek secara emosional. Rasanya kayak kepala tuh penuh, hati berat, dan badan juga udah nggak sekuat itu. Tapi anehnya pas aku coba bilang ke diri aku sendiri kayak, aku butuh istirahat deh. Entah respon dari sisi diriku yang mana, yang malah seolah-olah bilang kayak, emang nggak sayang ya waktunya dipakai buat istirahat? Padahal kan tugas sama kerjaanmu tuh masih banyak. Kamu relate juga nggak dengan situasi ini? Di satu sisi, kita tuh pengen banget punya waktu untuk rehat atau sekedar leha-leha tanpa merasa bersalah, yang nggak diisi sama tugas, nggak diburu sama deadline, nggak harus mikir apa-apa dulu lah intinya. Ya pokoknya sekedar duduk, diam, menikmati waktu sendiri, dengerin lagu mungkin atau tidur tanpa mimpiin kehektikan itu. Tapi ya itu tadi, bahkan ketika aku udah niat buat istirahat pun, tetap aja ada rasa yang nggak tenang. Kayak badan aku istirahat, rebahan, tapi pikiran aku tuh kemana-mana gitu. Aku coba scroll handphone misalnya biar relax. Malah lihat orang lain update kegiatan, pencapaian, pokoknya produktif gitulah. Dan tiba-tiba muncul lagi deh suara kecil yang bilang, kamu tuh ngapain aja sih? Kok masih rebahan? Kapan majunya kalau kayak gini terus? Padahal ya, aku cuma pengen istirahat aja sebentar. Bukan mau berhenti selamanya kan? Dan jujur aja ya guys, di momen-momen kayak ginilah aku mulai sadar. Ternyata yang bikin aku capek banget itu bukan cuma aktivitas yang padat, tapi juga tekanan dalam diriku sendiri. Tekanan buat terus bisa,
buat terus kuat, terus produktif, kayak nggak boleh punya celah buat istirahat. Apalagi kalau kamu tuh juga termasuk tipe kalau orang yang perfeksionis atau terbiasanya jadi si bisa segalanya. Rasanya kamu tuh punya beban yang tak terlihat untuk selalu hadir, selalu nyelesain semua hal tepat waktu, dan selalu jadi andalan. Sampai lupa kalau kamu juga manusia biasa yang perlu waktu buat rehat. Dari semua hal yang sudah terjadi tadi, sampai akhirnya aku sadar kalau ternyata keinginan buat istirahat itu merupakan sinyal dari diri kita untuk sebagai bahan bakar lagi, untuk ngisi tenaga agar kita bisa lanjut lagi. Dan aku juga belajar buat ngasih ruang ke diriku sendiri dalam bentuk sayang dan dalam bentuk kesadaran. Karena kita nggak akan bisa terus jadi versi terbaik kita kalau energi kita terus-terusan terkuras gitu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa kayak aku nih yang pengen istirahat bentar tapi dihantui rasa bersalah, coba deh tanyain pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Aku ini istirahat karena malas atau karena aku udah berusaha keras selama ini dan emang lagi butuh waktu untuk istirahat sebentar. Dan jawabannya itu bisa jadi mengubah caramu memandang makna dari istirahat ataupun jeda itu. Dan setelah aku sadar bahwa istirahat itu perlu, aku pelan-pelan belajar gimana caranya biar istirahatku tuh nggak cuma sekedar rebahan yang penuh rasa bersalah gitu. Tapi lebih ke istirahat yang beneran bisa jadi ruang buat pulih, buat ngeriset ulang tenaga, dan juga pikiran. Dan beberapa aktivitas yang biasa aku lakuin saat ambil jeda ini, dan mungkin teman-teman juga bisa ikutin. Nah, yaitu yang pertama dengan journaling. Aduh, mohon maaf ya guys, kalau selama beberapa segmen video tuh kalian kayaknya udah bosan banget dengerin aku bahas soal journaling. Tapi percaya deh, journaling itu adalah salah satu cara yang paling ampuh banget buat kita, apa ya, deket sama diri kita sendiri juga. Jadi, caranya tetap sama, yaitu aku punya satu buku yang aku pakai buat journaling ini. Kalian juga bisa banget mungkin di notes HP atau di laptop gitu. Terus biasanya aku tuh tulis semua hal yang lagi muter di kepalaku, entah itu tentang tugas, perasaan, kekhawatiran, ataupun cuma sekedar cerita aja kalau misalnya hari ini aku tuh lelah banget misal. Nah, dengan menuliskan itu rasanya kayak kita lagi ngobrol sama diri kita sendiri. Dan pelan-pelan isi kepala yang tadinya riuh itu bakalan mulai reda. Nah, ini tuh juga termasuk bentuk dari self reflection yang sangat penting karena ketika kita menulis, kita sebenarnya lagi membangun kesadaran secara emosional, mengenali, memvalidasi, dan juga menyadari apa yang sebenarnya kita rasain. Dan setelah itu, aku biasanya nyari aktivitas ringan yang bisa bantu tubuh dan pikiranku tuh lebih tenang. Jadi, hal lain yang aku biasa lakukan adalah dengan dengerin musik sambil menyanyi. Dengan playlist yang bikin aku tenang atau semangat. Yang pastinya relate lah ya liriknya dengan mood aku pada hari itu. Dan kalau misalnya aku lagi pengen gerak, aku tuh biasanya tuh ngelakuin olahraga ringan kayak misalnya jalan kaki di luar rumah atau workout atau sekedar jalan-jalan santai di sore hari untuk ngelihat pemandangan pohon, langit sore atau dengerin motor lewat gitu. Itu udah bisa bikin hati rileks lagi, guys. Karena aktivitas-aktivitas kayak gini tuh bukan hanya bikin kita rileks, tapi juga bisa ngebantu banget untuk kita sadar dan bikin kita lebih banyak bersyukur. Karena ternyata kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati momen-momen itu. Ada juga momen di mana aku itu butuh disconnect dari media sosial, karena jujur salah satu pemicu yang bikin lelah mental terbesar sekarang itu ya datang dari ya media sosial, dari handphone gitu kan. Kayak kita sering scroll-scroll lihat orang lain produktif, kita langsung jadi pengen kayak gitu juga. Kalau kita istirahat bentar, kita langsung merasa bersalah gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman juga relate dengan ini, teman-teman bisa tuh disconnect dari media sosial kalian dengan cara ya udah matiin aja notifikasinya atau sekedar ngejauhin handphone dari kalian. Nah, ini tuh semacam bentuk self boundary gitu guys, yang penting banget sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan mental kita dengan memilih apa yang boleh masuk ke ruang batin ataupun apa yang boleh kita terima sama apa yang enggak. Dan salah satu hal yang gak kalah penting adalah istirahat itu nggak harus sendirian kok. Kadang
Ngobrol ringan sama orang yang bikin kamu nyaman itu justru jauh lebih menyembuhkan daripada rebahan sendirian. Kalau aku tuh punya beberapa teman dekat yang selalu bisa dengerin aku tanpa ngejudge, yang selalu mau diajak main atau keluar buat refresh sebentar, ya atau sekedar diajak nelpon buat cerita receh, nostalgia, atau sekedar nanya kabar aja yang kayak, "Kamu lagi apa hari ini? Kamu ngapain aja?" Nah, obrolan-obrolan kayak gini tuh yang ngasih kita rasa, apa ya, rasa hangat, rasa diterima, dan itu penting banget buat ngisi ulang energi sosial kita. Jadi, buat kamu yang lagi capek dan cuma pengen istirahat sebentar, saranku sih ambil jeda sebentar, guys. Jangan nunggu semuanya chaos dulu, jangan nunggu burnout dulu, bahkan jangan nunggu tumbang dulu, baru mau istirahat. Lakukanlah aktivitas yang walaupun kecil, tapi benar-benar bisa ngasih ruang buat kamu nafas. Dan ingat ya guys, istirahat itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru itu bukti kalau kamu tuh udah cukup peduli dan sayang sama dirimu sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di Nurwains. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!